Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irfan dari UPJJUT Makassar dengan NIM 0525931114. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, mari kita lihat soalnya. Nah, di sini kita diberikan tugas seperti ini ya. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan yaitu CD, CLS, CLS, slice tanda tanya, dir slice tanda tanya, if config, if config all, if config slice tanda tanya, release, renew, display DNS, flash DNS, register DNS, pin, netstart, tracer, fetching, ns lookup, nets, routes, dan net. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Adapun di sini memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Di sini saya sudah merangkumnya ya. Merangkumnya mulai dari CD sampai dengan net. Di sini saya sudah merangkumnya fungsi dan cara penggunaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan CMD untuk mengerjakannya, mempraktekkannya ya. Nah, oke, langsung saja kita praktikkan. Yang pertama itu ada CD yang berfungsi mengubah direktori aktif di command prompt. Dengan cara penggunaannya yaitu CD titik 2 slash users. Oke, langsung saja kita coba CD titik 2 slash users. Nah, seperti ini ya, langsung berubah ke user ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada CLS. Nah, CLS ini berfungsi membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Oke, langsung. Nah, seperti ini ya, langsung kosong. Nah, kemudian ada perintah yang ketiga itu ada CLS slice tanda tanya. Yang berfungsi menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada dir slice tanda tanya, yang berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Nah, seperti ini ya. Present to continue. Oke. Nah, kemudian yang kelima ada if config. Nah, di sini berfungsi menampilkan informasi lengkap. Di sini if config menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang keenam itu ada if config all. Config all yang berfungsi menampilkan bantuan mengenai perintah di config termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Nah, seperti ini ya. Ada hostname, primary, not type. Oke, kemudian yang ke-7 ada if config slash tanda tanya. If config yang berfungsi menampilkan bantuan mengenai perintah komputer. yang ini mas tadi yang ke-6 ternyata config all yang berfungsi menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adapter jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Nah, kemudian yang ke-7 itu if config slash tanda tanya,
yang berfungsi menampilkan bantuan mengenai perintah ifconfig termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu ada ifconfig release. Yang berfungsi melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang ke-9 ada incomplete renew. Yang berfungsi meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti ini ya. Kemudian yang ke-10 ifconfig display DNS. Yang berfungsi menampilkan cache DNS atau domain name system yang disimpan oleh komputer. Komputer ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve ke alamat IP. Nah, seperti ini ya. Di sini ada record name, record type, record type, team to live, data length dan sebagainya. Oke, kemudian yang ke-11 ada incomplete plus DNS. Yang berfungsi menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Nah, seperti itu ya. Ini sudah sukses. Kemudian yang ke-12 itu incomplete register DNS. Yang berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-12 ada ping. Ke-13 maksudnya ada ping yang berfungsi mengirimkan paket ISMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Nah, oke, kita coba. Nah, seperti ini. Dan biasanya kalau saya mau ini cek koneksi jaringan, saya menggunakan pin 8.8 kemudian T. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul jaringan yang kita gunakan saat ini. Langsung saja ke selanjutnya ya, nomor 14 netstat. Yang berfungsi menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Komputer ini mencakup daftar for yang terbuka. Terbuka status koneksi TCP atau IP dan informasi lainnya terkait jaringan. Ya, seperti ini. Nih, masih proses.
Ini masih proses, masih berlangsung. Menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Komputer ini mencakup daftar for yang terbuka. Nah, ini menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer saya ya. Oke, selanjutnya ada tracer yang ke-15, ada tracer yang berfungsi menunjukkan alamat yang berfungsi menunjukkan ada tifo menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Tracecross ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke-16 itu ada fetching yang berfungsi kombinasi dari perintah pin dan tracer. Fetching mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respons, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut termasuk kehilangan paket. Oke, seperti ini. Kemudian yang ke-17 itu ada NSLOOKUP yang berfungsi digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS loop. Nah, di sini kita akan mencoba mencari alamat IP ya. Saya mencoba masukkan kembali 8.8.8.8. Nah, di sini ada namanya DNS Google. Kemudian kita coba masukkan kembali alamat IP random saja. Nah, ternyata di sini name-nya 1111. Oke. Selanjutnya di ke-18 ini ada nets yang berfungsi utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Untuk saat ini perintah net sudah tidak support untuk firewall di Microsoft. Oke, kita enter. Nah, biasanya kalau di ketik firewall akan ada aksinya. Sekarang sudah nggak bisa ya. Sudah tidak support. Kemudian yang ke-19 itu ada root yang berfungsi menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang ke-20 itu ada net. Berfungsi merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net user untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagai folder dan lain-lain. Oke, kita coba. Di sini saya akan coba net user. Nah, di sini muncul usernya ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya mengenai tugas 2 kali ini. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.